Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi. Mohon izin bertanya Ustadz, cara membedakan kesulitan kita bangun untuk beribadah di sepertiga malam terakhir karena lemahnya fisik kita, atau itu hukuman atas dosa-dosa kita. Qadarullah sudah hampir sepekan berturut-turut saya bangun terlambat, padahal jadwal tilawah juga sebelum subuh. Akibatnya beberapa kali saya melewatkan tilawah hanya murojaah di pagi atau siang hari. Qadarullah sepekan ini fisik saya juga sedang sering merasakan lelah. Saya ibu rumah tangga dengan beberapa anak kecil, dan yang paling kecil masih sering menyusu ketika malam. Kadang saya sudah bangun dan berniat bangkit untuk sholat. Qadarullah bayi minta menyusu, lalu saya tertidur lagi. Dan ini terjadi berulang kali, mungkin sejak bayi baru lahir sampai sekarang. Bahkan sudah terjadi sejak anak pertama sampai sekarang anak kelima. Biasanya membaik ketika bayi sudah tidak lagi terbangun di malam hari. Mohon nasihatnya Ustadz, saya sangat merindukan saat-saat sendirian di waktu sepertiga malam terakhir. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, memang salah satu hukuman dari maksiat di waktu siang adalah kesulitan beribadah di waktu malam, khususnya sepertiga malam terakhir. Namun itu laisa alal itlaq, nggak semuanya demikian, karena bisa jadi ini karena faktor kelelahan fisik yang digunakan juga untuk beribadah, gitu, yang digunakan juga untuk beribadah, gitu. Seperti orang yang dari pagi, siang, sore sampai larut malam belajar, beramal soleh, ngebantu orang, mendidik anak, menyusu kan amal soleh, hadirin. Dan memang tubuh kita ada batasnya, akhirnya belum mampu bangun di waktu sepertiga malam. Itu bisa. Makanya Nabi SAW meminta Abu Hurairah salat witir sebelum tidur. Itu poinnya. Karena Abu Hurairah itu beramal soleh, belajar sampai larut malam. Maka agar tetap dapat salat witir, jika bangun di waktu subuh misalnya, Nabi SAW minta sholat witir sebelum tidur. Jadi ada kemungkinan ke sana, ada kemungkinan ke sini, gitu loh. Bisa ini karena hukuman, bisa karena memang capek, dan capeknya juga beribadah. Maka solusinya pertama tentu saja perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar, taubat kepada Allah, biar Allah kasih kekuatan. Terus yang kedua, kalau ingin mendeteksi, lihat bagaimana aktivitas kita di waktu pagi dan siang. Itu. Kalau alhamdulillah ya, di waktu pagi dan siang, baik pagi dan siang hari ini maupun pagi dan siang kemarin, itu kita berusaha jaga dan aman, gitu ya. Maka insya Allah ini karena kecapean. Bismillah, semoga itu ya. Tapi kalau iya ya, kemarin tuh saya lalai, saya maksiat, dan pagi ini dan hari ini kejadian lagi, itu kemungkinan teguran, itu hukuman. Jadi banyak doa sama Allah dan jaga waktu siang kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ayah saya telah meninggal, tapi beliau tidak mewasiatkan hutang. Lalu tiba-tiba ada kerabat jauh yang mengaku bahwa ayah saya memiliki hutang, tapi tidak ada bukti juga, Ustadz. Saya ini ragu apakah benar ayah saya memiliki hutang, lalu apakah saya harus tetap membayar? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Yang pertama, inilah pentingnya wasiat, hadirin, dan pentingnya surat hutang itu penting. Kita nih seringkali kalau
hutangnya individu dan mungkin dianggap nggak terlalu besar, apalagi keluarga, teman, sahabat gitu-gitu, itu kita nggak nulis surat. Padahal kita tahu bersama ayat terpanjang dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan hutang dan pencatatan hutang. Makanya penting banget nyatat hutang, kan ini berkaitan dengan masa depan kita. Itu tadi kata Nabi SAW, mau sampai wafat di jalan 3 kali itu nggak masuk surga sampai hutangnya dibayar. Jadi mencatat hutang itu penting, dan memberikan wasiat dan kasih tahu orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita. Sebagian kita tuh malu gitu loh, aduh malu, gengsi. Ini apa namanya, emang berat. Makanya kan tadi kan apa, ada unsur kerendahan memang kalau kita berhutang, tapi itu resiko yang harus dijalani. Tawakal sama Allah. Makanya jujur dulu nih, untuk apa nih gitu loh. Dan tulis wasiat. Tulis wasiat, dan sebelumnya tulis surat hutang. Karena kalau nggak ada bukti dan akhirnya ahli waris atau keluarga nggak mau membayar, apalagi kondisi hari ini juga oknum banyak, maka urusannya nanti di akhirat. Allah ta'ala misal. Oleh karena itu coba di double cross check dulu, cari apakah ada saksi, siapa yang ini, terus juga ngelihat siapa yang nagih, orangnya jujur apa enggak selama ini, baik atau tidak gitu loh, punya arah berbohong dan bermain dan menipu atau tidak. Apalagi ini keluarga jauh kan sebenarnya bisa dicek ya, bisa di track. Ini gimana, coba cek. Kalau nggak ada bukti sama sekali dan nggak ada nggak ada indikator sama sekali, Allah Ta'ala membayarkanlah. Salah dalam membayar lebih baik daripada salah dalam tidak membayar. Karena kalau kita nggak membayar karena kita anggap nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada segala macam, apakah membuat hutang ayah kita di hari kiamat gugur? Enggak kan, akan diselesaikan kan kata Nabi, dengan hasanat dan sayyiat, dengan pahala dan dosa. Tapi sebaliknya, kalau ternyata nggak ada hutang, lalu kita bayarkan karena dia menipu kita, bohongin kita, dan kita udah berikhtiar, maka pertanyaan, apakah akan merugikan kita di hari kiamat? Merugikan nggak? Enggak. Itu nguntungin kita. Kita akan ambil lagi dengan pahala, atau kita akan transfer dosa kita ke dia. Jadi salah dalam membayar itu lebih baik daripada salah dalam tidak membayar hutang dalam kasus ini. Dan kalau nggak mampu, cicil aja, asal kita jujur. Itu tadi toh juga lihat sabda Nabi kan, barang siapa yang benar-benar ingin bayar, addallahu anhu, Allah yang akan bayarin. Intinya kita tuh itikat baik dan berjuang dulu, nanti Allah yang bayarin. Jadi udah itikat baik aja dulu, insya Allah saya akan berjuang Pak, saya nggak akan lari. Terus ditanya, kok lo pede banget sih, emangnya lo punya duit uang sebanyak itu? Enggak. Kenapa nggak kabur aja? Karena Nabi saya bilang sallallahu alaihi wasallam, Allah yang akan bayarin. Yang penting kita jujur, isti'anah, dan berusaha menyelesaikan. Allah yang akan bayarin nanti. Gitu lah. Kan gitu hadirin. Kalau ada orang paling kaya di Jakarta bilang ke kita, udah selesaikan aja, nanti saya yang bayarin. Kira-kira kita pede nggak tuh? Pede. Itu manusia, gimana kalau Allah yang bayarin? Itu yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah menjaga kita dari hutang. Dan kalau memang Allah takdirkan kita berhutang,
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membayar hutang tersebut, untuk menjaga hak orang dan tidak melantarkan hak orang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dan tidak terbebani dengan masalah-masalah seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.